Selanjutnya sebenarnya kalau masalah sedekah sendiri, itu saya pernah ikut nih kajian di suatu ini ya, ustadz saya sih sebenarnya dengar di YouTube karena memang ini di masa-masa pandemi. Itu diajarkan bahwa kalau misalkan mau mencapai sesuatu, mau mencapai impian mencapai impian kayak gitu, itu sedekahnya 10% dari target kayak gitu. Kalau misalkan 10% dari target kita nggak mampu, maka sedekahlah 2,5% dari target kita. Tetap belum ada juga, maka sedekahnya 1/700. Karena tadi ya, bahwa sedekah itu akan dikalikan 700 kali lipat kayak gitu. Jadi sedekah paling minim adalah 1/700. Masa iya sih 1/700 nggak sanggup kayak gitu. Iya, kemarin saya udah ngitung kalau misalkan 100 juta kayak gitu, itu sedekahnya hanya sekitar ratusan ribu aja. Nah, saya rasa semuanya sanggup kayak gitu, itu seperti itu. Oke, nah pada saat kemarin, pada saat apa, Idul Adha kayak gitu. Idul Adha itu kan Mister Joss itu meluncurkan program Yuk Kita Kurban kalau nggak salah namanya ya, pokoknya yang pasti kita semuanya diharapkan harus bisa berkurban kayak gitu. Nah, kurban terbaik. Saya sebenarnya di awal sebelum sebelum bulan ini ya, bulan apa, bulan-bulan apa itu, bulan September atau apa itu ya, untuk ini saya nggak agak lupa. Nah itu sudah pengen nih, sudah niat, mau kurban kayak gitu, pengennya sih kurban sapi kayak gitu. Makanya di awal bulan itu kan apa, Idul Adha kita kan di akhir di akhir bulan kayak gitu, di awal bulan saya niatkan untuk kurban sapi, pengen kayak gitu. Selama ini padahal saya baru kurban kambing kayaknya satu tahun sebelumnya ya, itu kurban kambing satu, sebelumnya lagi beberapa tahun yang lalu kayak gitu, itu karena dikurbankan oleh sekolahan. Jadi dapat bonus dari sekolahan yang mengorbankan sekolahan atas nama saya gitu. Nah itu, jarang banget berkurban karena prinsip saya bahwa kurban itu sekali seumur hidup, ternyata enggak gitu ya, itu. Oke, nah dari situ akhirnya saya niatkan aja untuk kurban sapi. Nah kata Mister Bros, "Udah nggak ada duitnya." Iya tahu kayak gitu ya. Ya memang nggak ada duitnya dan waktu itu di awal itu saya hanya punya sekitar tabungan 1 juta lebih itu di tabungan. Udah saya DP-kan aja, bismillah saya DP-kan. Nah, karena memang saya pengennya itu kurban di tempat lain dulu kayak gitu ya, yang jelas nggak di lingkungan, akhirnya saya pakai jasa di ini, di dompet duafa gitu. Saya pokoknya DP aja dulu kayak 1 jutaan. Nah, setelah ke sini sampai akhir kayak gitu ya, udah mendekati akhir kok ya belum kumpul-kumpul juga duitnya. Nah, saya inget tuh kajian bahwa, oh ya kalau misalkan mau ini target target 10%-nya kayak gitu, kita sedekah 10%. Akhirnya saya itu kita kurangannya 8 juta kayak gitu, waktu itu saya kurangan 8 juta. 8 juta berarti 10%-nya itu 800 ribu, makanya saya udah sedekahkan, niat sedekah 800 ribu. 800 ribu itu juga saya bagi ke dalam 4 hari kayak gitu, biar biar nggak langsung sekaligus, kayaknya agak-agak sayang juga ngeluarin langsung 800 ribu gitu ya. Jadi setiap hari 200, 200, 200. Nah tepat di hari terakhir, di hari keempat, itu alhamdulillah itu Allah mudahkan saya dapat transferan 8 juta kayak gitu. Nah, luar biasa ya, dan terus paginya, ternyata ketika dihitung masih kurang juga itu, saya salah hitung waktu itu. Nah, paginya itu alhamdulillah dapat closing dari mitra 30 botol kayak gitu. Nah, luar biasa gitu ya. Jadi itu sampai karena 30 botol saya saking senengnya, saya itu apa ya, langsung saya antar langsung tuh padahal perjalanan 3 jam, sekitar 3 jam. Saya langsung antar ke rumahnya. Itu saking senengnya dan habis itu langsung transfer untuk pelunasan kurban, alhamdulillah kayak gitu. Oke ya itu untuk pengalaman kurban. Terus selanjutnya kemarin di bulan September kalau nggak salah Mister Joss juga meluncurkan program untuk sedekah 1 miliar ya. Dan pada saat kuliah dini hari seperti ini gitu, itu bangun komitmen bahwa kalau misalkan mau komit berarti harus sedekah sekian juta gitu ya. Saya rasa nggak perlu disebutkan ininya ya, tapi sekian juta aja kayak gitu. Nah, itu terbagi ke dalam 4 bulan, September, Oktober, November, Desember kayak gitu. Nah, saya bismillah aja Mister, saya niat untuk ikut program ini, ikut komitmen ini kayak gitu. Saya japri beliau, terus habis itu ya oke. Karena habis itu dikasih materi, dikasih rangkuman kayak gitu. Iya, jadi niat saya sebenarnya, apa yang mentor suruh pokoknya ikut, apa yang mentor, luncurkan program saya ikut kayak gitu. Itu seperti udah niat aja gitu, itu untuk perbaikan penjualan saya. Akhirnya ikut aja. Nah,
di awal bulan itu saya bisa penuhin semuanya itu di akhir bulan. Nah, intinya akhir bulan kayak gitu ya, sekitar tepat sekali di akhir bulan, tanggal 30 September kalau nggak salah. Nah, bismillah setelah itu saya niat, saya itu bulan berikutnya saya niat untuk melunasi di pertengahan bulan. Ya, Allah kabulkan, ternyata di pertengahan bulan itu bisa lunas kayak gitu ya. Jadi bulan ketiga saya juga niatkan itu untuk lunas di tanggal 1 sampai 10. Nah, alhamdulillah dikabulkan juga sama Allah kayak gitu ya. Dikabulkan juga niat saya itu. Itu terkabul juga tanggal tanggal 10-an itu sudah ini. Dan yang terakhir saya bertekad karena memang udah ini udah 3 kali ya berarti. Udah 3 kali kok ternyata gol kayak gitu. Kalau sekarang kalau pertama mungkin keberuntungan katanya kan, kalau kedua itu berarti apa namanya kalau kedua ya, pokoknya kalau ketiga adalah pola gitu. Kalau misalkan pola maka saya yakin banget bahwa 3 hari itu akan saya lunasi kayak gitu. Dan ternyata apa, dari tanggal 1 sampai 7, yang keempat itu yang terakhir saya niatnya pokoknya di minggu pertama, minggu awal kayak gitu ya, di pekan awal, itu akan melunasinya dan ternyata apa, ternyata Allah kasih keajaiban luar biasa kayak gitu. Keajaiban luar biasa saya bisa melunasi komitmen itu dalam tanggal 1 atau enggak tanggal 2 kayak gitu. Jadi di awal banget justru, enggak di akhir tanggal 7 tapi di tanggal 1 atau tanggal 2. Itu luar biasa gitu. Nah, habis itu saya langsung hubungin Mister Josh dan di Mister Josh itu langsung doain saya bahwa, sebentar lagi untuk tahun depan bisa sedekah 80 juta. Allahumma amin 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 ya Allah, kayak gitu ya. Saya, inikan aja bahwa aminkan aja, saya niatkan juga kayak gitu, mudah-mudahan tahun ini bisa tercapai dengan apa yang dikomitmenkan kayak gitu. Nah, kemarin sendiri itu nah, setelah saya cek kayak gitu, setelah saya di akhir bulan, saya kaget luar biasa. Jadi dari bulan pertama sampai ketiga itu saya nggak tahu, nggak ngeh kayak gitu awalnya. Udah pokoknya penuhin aja, komitmen penuhin aja. Di bulan keempat ternyata apa, ternyata saya itu baru nyadar bahwa sedekah yang saya lakukan itu senilai dengan gaji saya ngajar selama 14 tahun. Kan luar biasa gitu ya. Wow, kayak gitu. Ini berarti dari kemarin saya nggak makan gaji kayak gitu. Iya, iya itu seperti itu. Nah, yang saya kagetkan lagi setelah saya rekap, setelah saya cek, ternyata di bulan-bulan itu, apa pencapaian-pencapaian yang saya lakukan kayak gitu ya. Alhamdulillah yang saya dapatkan itu, umroh kayak gitu ya. Umrohnya itu bisa kebayar, tabungan bisa setiap bulan tabung 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 kayak gitu dan tepat kemarin itu bisa tepat hari kemarin saya bisa ngelunasin kayak gitu. Jadi program umroh kan kemarin program yang Abi Amir kan 4 bulan ya, berarti ini bulan kelima kayak gitu. Ini bulan kelima kemarin saya bisa, lunasin untuk tiket umroh kayak gitu, sesuai dengan aturan program umroh yang diluncurkan oleh Mister Josh. Alhamdulillah berarti di bulan kelima persis kayak gitu. Ini juga masih awal bulan kayak gitu ya. Alhamdulillah mudah-mudahan mohon doanya nih teman-teman semuanya yang di sini. Saya rasa teman-teman sini soleh dan soleha kayak doanya makbul kayak gitu ya. Saya mohon doanya untuk bisa, tembus umroh untuk keluarga saya, terutama istri, istri yang pengen banget kayak istri ya, anak-anak juga udah kepengen sama bapak saya juga pengen kayak gitu, mudah-mudahan bisa semuanya gitu ya, dan mudahan bisa tembus 1.000 botol ke depannya, akhirnya bisa bisa umroh semuanya, bisa memberatkan umroh semua wasilah dari bisnis BP ini. Jadi itu. Nah, setelah selain itu, nggak cuma itu aja, ternyata apa yang saya keluarkan selama ini, itu jadi sedekah memang brol-brolan terus kayak gitu ya. Pada saat kemarin untuk program umroh itu saya brol-brolan, sedekahnya nggak kehitung. Jadi ke orang tua biasa ngasih sedikit, sekarang kasih banyak. Mertua yang kadang ngasih, kadang nggak saya kasih juga full. Istri juga waktu itu sempat ulang tahun, akhirnya saya kasih berkali-kali lipat, kayak gitu. Dari uang belanjanya 3 kali lipat lah, kayak yang biasa saya kasih 3 kali lipatnya ke istri kayak gitu ya. Jadi ini keluar banyak banget kayak gitu, masih bisa nabung, stok aman kayak gitu ya, selalu mengalami kenaikan dan nabung umroh ada, dan di sisa di akhir bulan itu masih ada duit juga, kan enak. Heran kayak gitu, saya juga heran, kenapa bisa kayak gini. Ini mungkin salah satu keajaiban sedekah yang selama ini saya belum pernah rasakan dan alhamdulillah, saya rasakan wasilah di bisnis PP ini, kan luar biasa gitu teman-teman. Nah, untuk strategi pencapaian umroh sendiri itu saya berbagi tips aja, mungkin yang lain kayaknya punya strategi masing-masing. Jadi saya gulung modal dari tanggal 1 sampai tanggal 20, 1 sampai tanggal 20 modal digulung jadi stok 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 kayak gitu ya. Nah, terus tanggal 21 sampai 25-an saya fokus full masuk ke
masuk ke umroh, bener-bener masuk ke umroh kayak gitu. Mau modal, mau apa itu, mau profit saya masukin semuanya. Cuma 5 hari aja kayak gitu ya. Tapi ya kadang closing kadang enggak kayak gitu. Nggak selalu nggak selalu closing, ya nggak masalah kayak itu, yang penting alhamdulillah ternyata sekarang bisa terpenuhi, selesai semuanya. Bisa lunas, alhamdulillah banget kayak gitu. Dan setelah itu sisanya untuk keperluan. Kadang kalau misalkan kebutuhan kurang, itu saya pakai di tanggal 26 sampai 31. Itu saya pakai untuk kebutuhan, kalau enggak saya tambahin ke stok, pernah juga karena masih sisa juga, stoknya udah aman kayak gitu ya. Akhirnya saya tambahkan juga ke umroh, makanya cepet lunas kayak gitu. Itu tips aja, tips sederhana dari saya, alhamdulillah. Itu mungkin kalau yang lain punya strategi sendiri, strategi masing-masing ya nggak masalah kayak gitu ya, cuma berbagi